Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu jamaah Allah, monggo kita sami puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat lan rahmatipun sehingga wonten ing dalem menika kita saged pinanggih malih kanthi sehat walafiat. Mugi menapa ingkang kita lampahi menika saestu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam ditansah kabulkan dari Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ibu dan seluruh sahabat dan dari ngantos akhir zaman sampai. Amin. Bapak Ibu jamaah Allah, wonten pepanggihan ingkang wonten kita sampun naos di surat Al-Baqarah ayat kali likur. Karena maka kita maksudi maos surat Al-Baqarah ayat selikur tujuh tiga likur kawitan dan di surat Al-Fatihah sekarang. Maka kita berikan sudah balik tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Baqarah ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun. Ayat selingkur dan ayat kalikur menika pendahulu Allah dawuh kepada manusia supados manusia menika ibadah kepada Allah. Nah, wonten kali ayat menika berisi tentang pokok agama.
usuludin pokok agama. Apa itu? Itu tentang tauhid, tentang ajaran tauhid. Nah, waktu mereka ada dua tauhid. Yang pertama tauhid uluhiyah. Tauhid itu mengesahkan Allah. Uluhiyah itu dalam menyembah, dalam beribadah. Ayat 21 memerintahkan kita manusia beribadah kepada Allah. Nah, di ujung ayat 22, fala taj'alu lillahi andada. Gitu. Maka janganlah menjadikan bagi Allah itu sekutu, tandingan. Makanya dalam hal beribadah kepada Allah juga kita harus mentauhidkan, mengesahkan Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, tidak lagi beribadah kepada yang lain. Karena tidak sedikit ada orang percaya kepada Allah, sholat, tapi juga melakukan persembahan, pengabdian kepada selain Allah. Itu namanya membuat sekutu, membuat tandingan bagi Allah. Maka tidak bertauhid. Memuja Allah tapi memuja yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua tauhid rububiyah. Ya, rububiyah. Dalam ayat 22 Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi sebagai hamparan, menciptakan langit sebagai atap, ya kemarin ya. Itu semua yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, yang memelihara Allah, dan itu memang yang menguasai Allah, milik Allah. Itulah yang namanya tauhid rububiyah. Hanya Allah lah yang menciptakan, hanya Allah lah yang mengatur, hanya Allah lah yang memiliki dan menguasai semua itu. Di tauhid rububiyah kita mengisahkan Allah sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai penguasa dan pemilik alam semesta ini. Jadi tentang usuluddin pokoknya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pada ayat 23 dan 24. Ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Kalau kemarin dalam kitab Jalalain, dua ayat tadi ditujukan kepada orang-orang penduduk Mekah yang mereka penyembah berhala. Nah, ini juga masih tertuju pada sana, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Jalalain. Namun demikian ini juga ditujukan pada manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya bukan hanya pada zaman Rasulullah, tapi juga zaman sekarang dan yang akan datang. Maka kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Jadi kalau kita baca sampai istimewa ini, wa ik itu ikhfa kamilah, ikhfa yang sempurna. Tapi beda dengan untuk itu ikhfa, tapi bukan kuntum, tapi kuntum, ya. Itu yang berbeda dengan nazzal, ada tasdid nazzalna. Abdina, mari kita mengatakan
kan kalau abad kita ada pantulan kan dibuat abad bukan abad sekali lagi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. Untuk kajian tajwidnya yang pertama wa in kuntum itu ikhfa ya ikhfa ditahan ya bukan wa in kuntum tapi wa in ditahan dulu wa in kuntum tum itu irhad namanya irhad syafawi jadi mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba itu irhad wa in kuntum fi raibin mimma sampai ketemu mim idgham bilna bim mimma ya nazzalna ala abdina itu pola fa'tu bi suratin min mithli sampai ketemu mim itu idgham bilna ditahan dulu ya namanya bukan itu ditahan fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada' kemarin sudah belajar tentang wajib mutasir mat wajib mutasir itu dibaca 6 harokat syuhada'akum min sukun ketemu min itu idgham ini jadi jangan diputus jangan syuhada'akum min tapi disambung tetap bersambung syuhada'akum min ikhfa in untuk ikhfa tukir demikian juga fa'ilam ini rom fa'il rom bilaluna tanpa demok berarti tidak ditahan bukan fa'ilam itu ada semua ya fa'ilam itu bilaluna bilaluna monggo sebesar lagi sama-sama sudah kali 3 Bismillahirrahmanirrahim wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli
kuntum adalah kalian fi raibin dalam keraguan mimma terhadap apa ya, apa itu yang dimaksud Al-Quran nazzalna yang telah kami turunkan ala atas abdina hamba kami yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktu maka datangkanlah, maksudnya adalah buatlah, datangkanlah atau buatlah disuratin dengan satu surat mislihi yang serupa dengan Nabi pada Quran, yaitu yang diturunkan pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wada'u dan ajaklah, mintalah bantuan, panggillah syuhada'akum, para syuhada itu bentuk jamak, pendukung-pendukungmu, pembela-pembelamu, kroni-kronimu, sesembahan-sesembahanmu, min saking dari dunillahi selain Allah. In kuntum, in jika kuntum adalah kalian shodiqin benar. Jadi ayat ini kalau ayat 21 22 itu sebagai uluhiyah tauhid ya, tauhid la ilaha illallah, ya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berada disembah selain Allah. Nah ini Allah ingin menjelaskan tentang kedudukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, apabila kalian meragukan tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad. Kan berarti Nabi Muhammad itu oleh Allah disampaikan sebagai manusia yang dipilih untuk diberikan Al-Quran dan seorang Rasul. Nah ini sebagai ayat ini disampaikan oleh Allah itu karena pada zaman itu juga ada masyarakat juga, itu banyak orang-orang yang meragukan tentang Al-Quran. Orang-orang pada zaman Rasulullah, banyak orang yang tidak mau menerima itu karena meragukan. Mereka menganggap Quran itu hanyalah buatan Nabi Muhammad. Buatan Nabi Muhammad. Nah makanya ketika mereka itu meragukan Al-Quran ini berasal dari Allah, mereka menganggap sebagai buatan Muhammad, dan Muhammad itu orang Arab, Muhammad seorang manusia. Kalau memang itu buatan Muhammad, mereka pun mestinya bisa membuat seperti yang dibuat Muhammad, gitu. Apalagi secara keterpelajaran, istilahnya kemampuan baca tulis itu Nabi Muhammad kalah dengan mereka. Maka dikatakan Rasulullah itu sebagai seorang ummi, tidak terpelajar, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, sehingga tidak dikenal bahwa Rasulullah itu bisa merangkai kata dan sebagainya. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah dan dalam Al-Quran itu luar biasa. Bahkan banyak di antara orang-orang yang beriman itu mengagumi Al-Quran ini karena susunan bahasanya, karena sastranya dan sebagainya.
Umar bin Khattab masuk Islam karena mendengarkan suara bacaan surat Toha yang dibaca oleh Nabi-Nabinya. Karena mendengar betapa indahnya Al-Quran. Jadi ternyata Al-Quran itu meskipun berbahasa Arab, tapi gaya bahasa yang berbeda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ada namanya hukum tajwid yang harus kita terapkan, dalam bahasa Arab sudah tidak ada. Meskipun dalam bentuk syair-syair, saya itu sering mengajarkan nyanyian kepada anak-anak berbahasa Arab. Di sana tidak ada hukum nanti, hukum nanti dalam mereka dalam membaca itu. Padahal itu syair-syair. Apalagi dalam berbicara, berkomunikasi sudah tidak ada hukum nanti. Tapi Al-Quran ini ada, sehingga menjadi sangat indah. Jadi makanya kemudian kalau meragukan, mestinya kalian juga bisa ditantang oleh Allah. Faktu bisuratin min misli, datangkan satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Suruh mendatangkan, kalian buatlah satu surat yang sepadan dengan Al-Quran. Keindahan Al-Quran bukan hanya pada tata bahasa atau susunan katanya, tapi juga secara sastranya, tanggungannya, bahkan susunan kata dan huruf itu loh sangat detail. Ada yang meneliti, ternyata kata neraka dan surga itu sama dalam yang berlawanan, yang baik dan yang buruk, salah dan saingan itu sama. Satu tindakan dengan akibatnya itu juga sama. Saya zakat itu akan berakibat pada pertumbuhan berbarokah. Ini jumlah dalam Al-Quran kata zakat dengan barokah itu sama. Syahrul, kata syahrul yang berarti bulan itu ternyata dalam Al-Quran ada 12, sama dengan jumlah nama bulan yang kita alami. Apakah itu kebetulan? Bukan. Itulah ini baru susunan kata, belum susunan huruf. Ternyata ada yang meneliti. Di sebenarnya ada berapa huruf? 19. 1 dan 9. Angka terkecil dan angka terbesar dalam itu. Dan itu ternyata membagi yang luar biasa. Nanti kalau belum lagi tentang kandungan isinya itu, dan ternyata ya jadi itu kalau memang kau ragukan, sekarang buatlah satu surat yang sepadan dengan Al-Quran, satu surat saja. Kalau dalam Al-Quran itu kan satu surat yang paling pendek itu 3 ayat, surat Al-Kawthar, surat An-Nasr, 3 ayat paling pendek. Sudah 3 ayat saja yang sepadan, yang kalau memang merasa benar, ajalah pendukung-pendukung, ajalah kelompok-kelompok, ajalah pembela-pembela sesebat, diajak. Kalau merasa, maka ini sebagai ayat tantangan. Ayat tantangan, istilahnya tahajud. Ayat tahajud, menantang, ayat menantang. Tapi ayat berikutnya dikatakan fa'illam taf'alu, maka jika kalian tidak mampu, ditekankan lagi walan taf'alu, dan kalian tidak akan mampu dan tidak akan mampu
melakukan itu, tidak akan mampu. Bahkan dalam surat Al-Isra dikatakan, seandainya manusia dan jin itu berkumpul kemudian membuat tandingan terhadap Al-Quran, maka tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Pernah saya Al-Qadar itu memutuskan tentang seorang seorang ahli syair itu membuat, tapi ya cuma alfil gak ada isinya, hanya rangkaiannya cuma pil-pil, tapi gak ada isinya sebenarnya. Surat alfil tidak ada isinya apa-apa. Setelah Al-Quran itu bukan sekedar surat bahasa, tapi juga isinya itu sangat kuat. Jadi tidak akan bisa. Pada zaman Rasulullah itu orang-orang Arab memiliki yang namanya para ahli sihir, bahkan hansair. Bahkan ada semacam festival, ya, setiap tahun ada festival sahid. Juga ada yang namanya kahin, yaitu para ahli mantra, para tukang mantra, yang mereka menyusun kata-kata, tapi tidak mampu untuk membuat suci Al-Quran. Bahkan banyak yang ketika orang datang itu mengaguminya, ya, terkesima dengan susunan, dengan sastra, rohnya, tidak akan mampu. Untuk itu, jika kalian tidak mampu dan memang tidak akan mampu, faktaku, maka takutlah, maka jagalah, maka peliharalah kalian an-nar, dari neraka, allati, yang neraka itu waquduha, bahan bakarnya an-nasu, terdiri dari manusia, wal hijar, dan batu. Manusia siapa yang menjadi bahan bakar api neraka? Ya, manusia yang masuk neraka. Dan salah satunya adalah orang-orang yang tidak mau percaya, orang yang masih meragukan tentang kerasulan Muhammad, tentang Al-Quran itu, nanti akibatnya akan menjadi waquduha, akan menjadi bahan api neraka bersama batu-batu yang sangat panas. Makanya siapa yang muliakan di sana? Wa'iddat lil kafirin, wa'iddat, semua itu neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu itu disediakan lil kafirin, orang-orang yang kafir. Kafir itu dari kata-kata ingkar, ya, ingkar. Pada ayat sebelumnya kita sudah surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7 itu menjelaskan tentang orang-orang yang kafir, ya. Orang kafir itu orang yang menolak kebenaran, ya, orang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu yang saya hormati, jadi itulah penjelasan secara singkat tentang surat Al-Baqarah ayat 23 24. Nah, ini juga ada pelajaran bagi kita semua, ya, bagi kita semua untuk meyakini yang pertama tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan ala abdina, penyebutan Nabi Muhammad itu dengan abdina. Kenapa ada abdina? Abdina itu hamba kami, hamba kami. Kenapa disebut hamba kami? Karena memang Rasulullah ini, Muhammad ini mengabdikan dirinya untuk Allah. Nawullah kepada Allah, menghambakan diri pada Allah. Dan karena Rasulullah itu menghambakan diri secara total pada Allah, maka akhirnya diangkat oleh Allah.
diangkat menjadi rasul. Itu karena menghambakan diri, mengabdikan diri. Disebutnya abdikan. Nah ini juga pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah, maka menghambakan diri. Kita dilarang menghambakan diri pada manusia, pada makhluk, tapi wajib bagi kita untuk menghambakan diri pada Allah. Maka perintah kemarin, ya ayuhan nasu ubudu, ya, beribadah itu maknanya tidak sekedar menyembah seperti sholat, tapi beribadah di sini juga menghambakan diri, menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, akan diangkat derajat kita. Tapi kalau kita ingin menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan manusia atau makhluknya, maka kita akan menjadi benar-benar rendah. Itu kemudian yang kedua, yang ketiga adalah kita meyakini Al-Quran itu. Ya, Al-Quran merupakan wahyu, memang datang dari Allah. Dari Allah, bukan buatan Muhammad, tapi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Rasulullah untuk siapa? Untuk manusia. Seperti yang sering kita dengar ketika Ramadan sudah lagi, syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk, pedoman hidup linnas bagi manusia, ya, bagi manusia. Untuk itu, karena kita tahu, kita meyakini bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah sebagai pedoman hidup bagi manusia, maka tentu saja kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya kita amalkan Al-Quran. Nah, untuk bisa mengamalkan ya kita pahami, ya, harus paham. Kalau nggak paham, bagaimana bisa mengamalkan? Nah, untuk bisa memahami maka kita kaji. Untuk bisa mengkaji maka kita mestinya bisa membaca. Maka tahap dalam mempelajari Al-Quran itu yang pertama belajar untuk iqra, ya, membaca. Kemudian itu memahami artinya, memahami maknanya, tafsirnya, dan akhirnya